Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fisilmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan saat ceramah seperti ini, apalagi tengah hari seperti ini, kemudian baru saja selesai makan, setan mulai bekerja agak ringan. Jadi tidak kerja keras, kerja ringan, gampang digoda. Dan salah satu orang yang potensi kena godaan seperti ini, yang jauh-jauh dari narasumber. Mabela-bela tuh, Mas Sandre tuh nih, nala ko setan bo. Ya, biasanya yang jauh-jauh itu cari kesempatan bagaimana keluar. Alhamdulillah kita bisa hadir di tempat ini karena ada Pak Rektor, dan yang lebih utama karena kita absen barcode. Alhamdulillah ya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa Prof Mansur Ramli, Pak Rektor, Ibu Marsrura, dan semua guru besar yang hadir di tempat ini, saya mohon maaf tidak sebut nama tak satu demi satu, karena selain saya tidak hafal secara lengkap, juga namanya mengabsen. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya akan mencoba mengkolaborasi ini bagaimana supaya saya tidak menggurui, karena di sini semua guru, tapi saya diminta sama pembantu rektor 4 untuk hadir di tempat ini. Saya yakin pilihannya bukan karena saya paling alim, paling berakhlak, dan paling cerdas, bukan. Hanya satu sebabnya, yaitu saya yang paling banyak followerku di sini. Itu saja, bukan karena saya paling hebat ya. Bingung saya ini karena tomat camala jayoloki ya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, pertama baru selesai sepak bola. Alhamdulillah saya menang Spanyol. Meskipun pendukungnya Argentina berkata itu pemberian Messi kepada Spanyol karena lahir besar dia di Spanyol sepak bola. Ibe tako. Apa hikmah dari kita orang beragama melihat sepak bola? Lalu apa kaitannya dengan retret malam ini, hari ini? Ya kan? Satu, sehebat apapun Lionel Messi, Yamal, Ronaldo, dan lain sebagainya, sesungguhnya bagi kita orang beriman bukan dia yang cerdas, bukan dia yang hebat, tapi karena Allah kasih tungkai yang bisa bengkok kakinya. Mana bisa main bola kalau tidak bisa bengkok kakinya? Baru lutut itu baru lutut, ya kan? Pemain sepak bola jangankan lututnya, kaki tangannya saja keseleo, tidak bisa main masuk. Itu artinya Allah yang memberikan nikmat kesehatan yang paling sering kita tinggalkan. Secerdas apapun Profesor Mansur Ramli, tapi kalau sakit nih, tidak bisa datang mengajar.
Sehebat apapun semua kita di sini, kalau sudah pikun, tidak bisa makin mengajar. Kesehatan otak itu pikun. Ada bede, tidak tahu cocok jika ini benar atau tidak ini cerita. Setiap mau mengajar, nak cium istrinya. Sekalinya dekat-dekat mi pensiun, dikomplain sama istrinya. Pak, mau ini 2 minggu tidak pernah mak kau cium-cium. Biasanya kalau mau kopi mengajar kau cium kak. Dalam hati suaminya, astagfirullah, berarti siapa kau cium selama ini? Ternyata pembantu dan cium. Ayo, kesehatan akal. Otak kita ini yang sehat itu pemberian Allah. Bukan kita yang jago, Pak. Ibu-ibu nih, ibu-ibu muda. Halo ibu. Bu. Mau saya kasih handphone. Ini HP ku. iPhone 17 Max Pro 2 giga. 2 tera, bukan 2 giga. 2 tera. Mau ki bu? Mau? Angkat tangan tak yang mau. Oke. Tapi begitu saya kasih ki bu, langsung tuli dan buta. Mana yang mau tadi? Mana yang mau? Berarti bukan handphone ini yang mahal, bukan handphone ini yang canggih, tapi Allah kasih kita pendengaran dan penglihatan yang hebat. Saya yakin Ibu Prof Masrura tidak jadi profesor seandainya pendengarannya tidak sempurna. Ayo. Hebatnya lagi nih telinga Prof, dia bisa bedakan mana suara mantan, mana suara istri. Bayangkan kalau tidak bisa dibedakan. Dikira istri tak, ternyata mantan. Atau sebaliknya, dicerita masa lalu tak sama mantan, ternyata istri tak. Itulah hebatnya telinga. Apalagi ini mata. Masya Allah, subhanallah, ini mata tak autofokus pak. Tidak perlu diputar-putar. Blur ki. Autofokus. Bisa dibuka. Hebatnya lagi, dia bisa bedakan mana istri, mana sekretaris. Bayangkan kalau di kompleks UMI, Resin Center, tidak bisa dibedakan mana istri, mana tetangga. Tak tukar-tukar istri tak pak. Kenapa lain-lain rasanya ini malam? Ini ternyata Satpol PP. Iya toh. Maka kita orang beriman, secerdas apapun kita, sehebat apapun kita, maka ingatkan Al-Quran. Allah sindir maponcok miye surae, tapi besar maknanya. Inna a'taina kal kautsar edas at walikotu pamase migai. Saya kasih kau kesehatan banyak, tapi ingat, pendek jitu rektor, pendek jitu wakil rektor, pendek jitu dekan, ada batasnya. Rektor berapa mi rektor selama ada UMI? Pendek. Bayangkan bagaimana dikertawainya Prof Masrura atau Prof yang lain pernah jadi rektor, masih napasang papan namanya masuk ke UMI, Rektor Universitas Muslim Indonesia. Semua orang lewat dalam hatinya, oh kasih sakit ini bapak. Ya toh, banyak nikmat na kasih ki Allah. Maka pertama di gedung ini, di tempat ini selalu ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Inilah kita pembeda orang fasik dengan orang beriman. Inilah pembeda Universitas Hasanuddin dengan Universitas Muslim Indonesia. Harus pandai lebih utama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sepintas saya dengar tadi Prof Masrura cerita pernah UMI kolaps sampai rektornya bukan digaji tapi justru mengeluarkan uang. Nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, nikmat pertama belajar dari sepak bola, syukuri nikmat kesehatan.
Dua, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sehebat apapun pemain sepak bola, kesebelasan namanya, berarti dua pos kesebelasan berapa jumlahnya? 22. Sehebat apapun main bola ini 22, kalau tidak ada gawangnya, apa mau nak cetak? Lari, wih, tidak ada gawang. Lari, wih, kayak gawangnya. Iya toh. Bayangkan kalau sepak bola tidak ada gawangnya, Pak, tak putar-putar saja, tidak ada penyelesaian. Iya toh. Itulah Universitas Muslim Indonesia, pembedanya dengan lain. Ada goalnya, ada tujuannya. Tujuannya Universitas Amerika, Eropa mencetak mahasiswa cerdas. Tapi Universitas Muslim Indonesia, coba banyak benar yang salah kau tunggu. Udah salah sana tolinoe. Kutes jaki itu masih konsentrasi kita dengar ceramahku. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, gawang itu tujuan. Gawang itu tujuan. Kalau universitas lain tujuannya mencerdaskan, kalau UMI tidak landing di situ, tapi lebih jauh daripada itu, menciptakan sarjana yang punya adab. Adab. Kalau mencerdaskan orang cerdas, Pak, mencerdaskan mahasiswa tak, nah kalah makin nanti AI. Nah kalah makin mesin, Pak. Kecerdasan bisa diwakili oleh mesin dan tergantikan oleh mesin, tapi adab hanya bisa diwariskan oleh manusia. Kurang tanya makin itu mesin AI. Nah tahu semua itu. Apa yang dia tidak miliki? Adab. Dia tidak bisa membedakan ini yang baik, ini yang tidak baik. Itu adab. Bagi kita orang Islam, mengajarnya, luruskan niat, pakai singi gawangmu. Apa gawang? Cari gaji, bagus. Dapat jabatan, tidak dilarang. Tapi rugi, kau gaji saja sama jabatan kita cari. Yang kita cari ridhonya Allah. Itu yang membedakan UMI. Apa bedanya? Kalau kita orang Islam, apa ikrar kita dalam mengajar? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ada gaji, alhamdulillah. Banyak, alhamdulillah. Sedikit, alhamdulillah. Niat kita, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budu, beribadah kepada Allah. Kalau gaji kita capek, Pak, cari. Capek gitu, capek gitu. Kenapa? Republik Indonesia belum punya apresiasi yang baik terhadap dunia dosen. Ya, mi dosen gajinya, Pak, tidak sesuai harapan tuh. Apalagi kalau di swasta. Iya, Pak. Dek nama Nasa. Saya pernah mengajar di swasta. Selesai final test baru digaji. Itu pun terlambat juga. Itu pun sedikit juga. Jadi kalau kita kejar itu, pasti yang penting datang tanda tangan. Tapi kalau dia dijadikan mengajar ini ibadah, maka gaji banyak atau tidak, ada dalam otaknya, mahasiswaku ladang amal. Ibu-ibu saya tanya ki dulu, Ibu, jawab ki dengan jujur, Ibu. Ibu, kalau meninggal ki nanti kira-kira siapa doakan ki, Ibu? Siapa, Ibu? Suami tak? Kawingi lagi, Bu. Jangan maki harap. Nah bilang tetanggaku jelek sekali temanku, Ustaz. Kenapa? Baru 3 bulan istrinya meninggal, kawin lagi belum pikirin kuburnya. Ku bilang lebih hebat temanku, masih hidup istrinya kawin. Ya toh? Siapa yang doakan kita, Bu? Siapa? Anak, bapak-bapak, kita mau perang ngaseng kate.
Puna mate maki naik katen doakan ki. Siapa? Teman tak jam maki harap. Istri tak kalau masih muda potensi kawin lagi pak. Siapa doakan kita teman tak? Lihat miki saja grup WhatsApp. Lihat ki grup WhatsApp tak. Kalau ada meninggal, jangankan baca doa, ketik doa aja jadi malas. Apa dia kirim? Stiker Al-Fatihah. Nggak nak bacakan ku itu. Stiker jina kirim. Siapa yang doakan kita pak? Anak. Contoh konkret, bukan takabur, bukan sombong, bukan ujub. Bapakku alhamdulillah semenjak wafat, di masjid yang saya bikinkan untuk bapak saya, minimal 1 hari 5 kali dikirimkan Fatihah dalam jamaah. Selesai salat jamaah, baca doa Fatihah. Ibu saya alhamdulillah masih sehat, juga seperti itu. Didakwakan oleh semua imam dan jamaah dalam masjid, Al-Fatihah hajjah sitimang. Coba. Padahal dulu la cundeke das atlatif dia to melok mite pak. Tapi karena berhasil didik anak, alhamdulillah orang tua nikmati masa tuanya. Ustaz, bagaimana nih kita ini ndak ada nak tak? Allah takdirkan kita ndak dapat jodoh. Itu mi mahasiswa tak. Kalau anak yang keluar dari perut paling banyak 9. Ada di sini 10 anaknya? Satu gerbang ya, satu gerbang. Ada 18 anaknya Prof, tapi 3 pintuna. Oh. Ada di sini 10. Saya curiga ndak ada. 9 mungkin ada. Iya. Tapi kalau mahasiswa tak Pak, satu kelas saja 40 itu. Satu kelas. Satu semester per berapa tahun. Kalau bapak ibu didik itu dengan baik, itu yang mengalir amalnya terus. Yang kita sebut dengan orang Islam amal jariah, satu diantaranya anak yang soleh dan soleha. Dan menurut agama kita anak soleh bukan hanya yang dilahirkan oleh istri, tapi mereka yang kita ajar. Coba migare kalau masuk ki, Assalamualaikum adik-adik sekalian, dalam hati tak deh banyak nama jariah aku ini. Maka begitu ada anak tak tidak baik akhlaknya, kita panggil baik-baik. Saya begitu, meskipun saya mengajar sospol dan bukan ada embel-embel Islamnya, semua mahasiswa yang saya ajar biasanya 2 ciri yang pernah saya tinggalkan. Dia tahu tulis Bismillahirrahmanirrahim dan Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah kenang-kenangan saya yang pernah saya ajar. Dan kalau dia non muslim tetap tulis, ku kasih nilai plus. Kenapa kau tulis? Nah bukan Islam, nah bilang bagus cari ini, agak penuh tantangan Ustaz. Tajam. Dan apalagi cirinya? Biasanya dalam kelas saya pisah laki dengan perempuan, padahal di Unhas tidak apa-apa boleh gabung-gabung. Kenapa saya lakukan itu? Karena saya melihat ini mahasiswaku ladang amal. Gajiku bisa jadi tidak memuaskan, tapi inilah harapanku nanti kalau saya mati. Bayangkan kalau jangan deh 150 mau mahasiswa kita pernah ajar dari tak pertama mengajar sampai pensiun, 50 jadi orang hebat. Itu yang transfer ki amal tak. Kalau ini semua motivasi tak Pak, biar tidak ada retret jago ki. Tapi kalau bukan Pak, datang jadi cari muka sama Mas Rura, Prof Mansur Ramli, nah dapat muka tak. Tapi tidak dapat ki apa-apa. Maka itulah goal, niat lillahi ta'ala. Pakai sini niat tak. Tidaklah mau berlebihan. Kalau kita mulai mengaplikasikannya, mengamalkannya dengan cara teknis, setiap mau keluar rumah kita baca dulu inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mengunduh ke pintu, bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wa la quwata illa billah. Kalau nenekku nak ajar keluar kona akita yasik ko, itu tidak ada dalilnya. Tapi namanya senus-senungen. Tidak ada dalilnya. Tapi itu namanya motivasi. Dan ada dukungan Qur'annya. Ana indosonni abdibi. Saya tergantung sangkanya hambaku. Kalau dia melihat ke atas, dia sangka bahwa dia jemput yang lebih mulia, maka ku kasih kau kemuliaan.
keluarlah kita. Tapi karena kita terlalu banyak melihat racin, drama Cina, CEO melamar orang miskin, pabale-bale. Drama Korea yang kita nonton tiap hari, hilang itu tradisi inna sholati. Apa yang kita baca? Goodbye daddy. Daddy waktu dari kampung Ambo. Ayo, coba ini bisa langsung dipraktekkan, Pak. Kalau ini kita praktekkan pulang dari retret ini, ada hadiah tak satu. Ada perubahan. Sudah ki mandi, tidak langsung ki pakaian, tapi kita lengkapi dulu dengan wudhu. Wudhu ki dulu, supaya kita terpelihara dari kesucian. Sudah keluar. Kalau kita perempuan, pakaian tak pale jangki yang terlalu sempit. Mak jilbab ki tapi sempit, masih suaku saya kuajari, Pak. Udah ada seksi, sini kau dulu dek. Sambil saya bercanda, dia tidak tersinggung. Sini kau dulu dek. Kenapa Ustaz? Cantik sekali kau pakaian begitu dek, tapi kau siksa Kak. Maksudnya apa Ustaz? Kusuka lihat jadi hilangnya hafalangku. Maksudnya apa? Begini saja deh. Absen maki dulu, absen ki dulu deh. Baru tunggu mak di luar. Tunggu mak di luar, selesai pi orang kuliah, baru ketemu ki lagi nah. Maksudnya apa? Ya tunggu kak di luar. Enggak masuk kak Ustaz. Kenapa? Bajumu mengganggu konsentrasi. Ada yang pernah lapor saya panggil sama rektor. Saya bilang, itulah fungsi saya sebagai pendidik, bukan pengajar. Kalau saya mau masa bodoh, kau mau jadi pencuri, mau jadi apa, SKS terpenuhi, tanda tangan beres, selesai dapat gaji. Tapi bukan itu yang saya mau. Saya ingin anaknya orang yang dititip di sini keluar selamping cerdas. Nah, itulah yang disebut kita punya nilai, goalnya apa? Menciptakan anak-anak kita bukan sekedar personal branding, tapi kita berhasil personal karakter. Itu yang mesti ditanamkan sama dosen kita, ditularkan kepada anak mahasiswa. Pelajaran kedua dari bola. Yang ketiga, sehebat apapun Lionel Messi, sehebat apapun Ronaldo, kalau dia sendiri, jangankan lawan AC Milan, lawan Spanyol, lawan PSM pun remuk. Satu Ronaldo yang paling hebat lawan 11 PSN yang tidak pernah kalah dalam juara dunia. Siapa mau sewa? PSM tidak pernah kalah dalam Piala Dunia, Pak. Itulah hebatnya PSM. Itu. Nah, Bapak masuk lawan satu Ronaldo lawan 11 PSN, remuk Ronaldo. Artinya kehebatan tanpa persatuan itu mimpi. Pak Rektor sekarang memimpin universitas bukan sekedar membangun gedung yang besar, tapi yang lebih penting membangun ekosistem. Ekosistem itu persaudaraan. Coba makin lihat hebatnya ini persatuan. Coba makin lihat ini namanya persatuan. Sampai Nabi katakan apa? Umatku itu seperti satu badan itu. Nah kita tahu semua ini hadis tuh. Umatku itu seperti badan ini. Coba lihat badan Pak. Tangan gatal-gatal, tangan kanan dibantu oleh tangan kiri. Tangan kiri gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya kerjasama. Anak muda pergi menyatakan cinta malam Ahad, tiba-tiba mati lampu. Inilah bahasa yang bahasa orang Makassar, orang Jawa bingung. Bahasanya kasih mati lampu, bingung orang Jawa. Bunuh lampu, tambahi sedikit-sedikit. Apa maksud nanti ditambah sedikit-sedikit? Yang paling menakutkan kalau Nabi bilang kapan jam berapa makan orang. Orang mau makan lalu orang Jawa, Pak. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, dia lagi jalan-jalan, tiba-tiba padam listrik, tahan tuh kakinya, duk. Coba lihat namanya persatuan.
Kaki tahan tuh, otomatis seluruh tubuh merasakannya. Apa pertama bereaksi? Mulut. Aduh, induk pedibah. Reaksi berikutnya, mata mencari. Reaksi berikutnya, mulut meniup. Reaksi berikutnya, tangan mengusap. Padahal kakinya itu yang luka. Tidak ada orang anak muda tahan tuh kakinya, tuk, jalan kok. Pima kok jalan terus. Siapa suruh kok cidak. Begitu mestinya kita di Universitas Muslim Indonesia. Kalau mau kita pakai filosofi orang Bugis, pipos. Pada idi, pada elo. Si patuo, si patokong. Mali, si parape. Malilu, si pakainga. Cekde, tak cekde tak. Mega, dibagi-bagi. Coba mi pakai ini di Umi. Pasti ini berkelanjutan ini kampus tapak. Nah, apa yang biasa memecah persaudaraan? Satu, dengki. Ini dengki, Pak. Biar dia profesor hancur. Biar dia ulama hancur kalau ada dia itu dengki. Bahasa Ugina sereati. Koma sereati tahu Pak. Dega kan sejam, tidak pernah tenang hidupnya. Yang bahasa medsosnya senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Ini yang bisa merusak ini kita punya kampus. Begitu diangkat jabat, potonseng itu. Nah baru, kenapa dia? Nah saya lebih senior, dia anak baru kemarin. Betul dia anak baru kemarin, tapi otaknya Pak prosesornya Pentium 4, cepat loading. Bapak betul paling senior tapi otak tak Pentium 1, lambat loading. Dikasih melok toko nacok kaulu. Ayo disuruh bikin surat, sudah ada konsepnya, ada contohnya. Nah bilang Pak Rektor, sudah Pak, tapi belum diprint, belum wisuda itu namanya. Ada itu pegawai begitu, siap-siap sudah Prof, tapi tinggal diprint, belum wisuda itu. Ini beleng-beleng ini orang begini. Beleng-beleng baru mau menjadi pembantu dekan. Udah cocok. Kalau ada orang naik pangkat jabatannya, lebih baik kita dukung, kita doakan. Mudah-mudahan ya Allah, baik ini orang, nah tarik kak juga menjadi orang baik. Jangan kita selalu sangka buruk. Sudah mikir berdoa, tes, semua kita sudah lakukan. Ternyata Allah tidak kasih ki, sangka baik ki saja. Apa yang kita minta itu tidak baik buat kita. Saya itu paling sering mengharap itu. Sudah pi baru kak bilang, oh ini rupanya. Oh ini rupanya. Saya selalu ambil pelajaran. Oh begini rupanya. Coba bayangkan Pak, kalau saya berdoa misalnya toh, ya Allah, supaya saya gampang berdakwah, tidak setengah mati cari jadwal dan ketinggalan pesawat. Berikan saya rezeki supaya saya bisa beli private jet, pesawat pribadi. Bayangkan Prof, kalau Allah langsung kabulkan minggu depan, kan bingung Kak, di mana mau ku parkir? Iya Prof dah, langsung kabulkan Allah. Ada betul private jetku, kan bingung di mana ku parkir? Apturnya naik, pramugarinya, pilotnya gajinya. Nah bilang Tuhan, lah cundeke, ajak na kapala oto na yolo waleko. Itu mi cukup itu dulu, pesawat pribadi, pesawat namu haji sam ko pakai. Itu namanya sangka baik. Kalau orang sangka baik Pak, tenang perasaannya. Sebaliknya kalau selalu sangka buruk, tidak pernah tenang hidupnya. Mau ki contoh, Ibu, ku kasih ki contoh. Coba kalau kita telepon suami tak jam 8 pagi, tidak diangkat. Oh, lagi sholat duha ini suamiku. Tanam itu perasaan tak toh. Telepon siang, tidak nak jawab. Oh, lagi meeting ini sama Pak Rektor. Telepon lagi jam 3 sore, belum pindah jawab. Sholat asar kini kodong. Alhamdulillah. Tuh. Telepon lagi lewat jam 4. Telepon lagi, tidak nak jawab. Aina lupa kapan kasih yang ini HP na suamiku. Tenang
perasaan. Begitu masuk WhatsAppnya teman tak, kulihat suamimu bonceng cewek, deh cantik nah. Oh berarti suamiku pantas maghrib kiko dong. Cocok kita, ada perasaan toh. Coba kalau kau sangka buruk, telepon ndak nak jawab, wih ketemu lagi mantan itu, ndak tenang hatimu. Enak itu perasaan kalau sangka baik, enak orang perasaan pak, ya kan? Coba lihat itu istri yang lugu sangka baik, lihat misalnya tuh suaminya kan selalu kasihan ditelepon karena rasa sayangnya, di mana pak, apa kita bikin. Ini suami karena sangka buruk merasa selalu diperiksa, padahal istrinya merasa sayang. Akhirnya suaminya karena sangka buruk, nah pura-pura nah lupa HP-nya. Nah pura-pura supaya tidak diperiksa moto. Wina lihat istrinya kodong. Wina lupa HP na suamiku. Terpaksa kasihan pergi saya grab motor, nah bawakan suaminya di kampus. Nah bilang pak kita lupa HP tak. Padahal nah sengaja lupa supaya tidak diperiksa. Karena lugu ini istri, tidak ada sangka buruknya. Nah bawakan lagi suaminya. Coba kalau begini, sangka baik menangkap pikiran. Kalau kita sangka buruk, nah topoki dengki, apalagi nah topoki mabu aja, serakah, tidak lama ini umi bubari. Yang ada di dalam orang dengki, yang ada di dalam orang-orang sangka buruk, yang ada di dalam orang-orang serakah, maka percaya tidak akan abadi kita punya universitas. Maka perbaikilah kita punya ini, hatinya baik, sangka baik, sangka baik, sangka baik. Itulah pelajaran dari sepak bola. Kita mesti bersatu. Kalau ada teman tak dilantik, kenapa bisa ya? Kita koreksi. Sama saya di kampus, di jurusanku, semua para angkatanku sudah profesor. Saya belum, saya sangka baik. Ya, karena saya banyak berkeliaran di jalan. Saya ambil sisi positifnya. Dia masa mau sukses semua? Tidak mungkin lah. Sukses mikir di kampus, sukses di mimbar, sukses di medsos, sukses semua. Tidak mungkin. Pasti ada tuh terketinggalan. Ketinggalan mah ini saya pangkatku. Meski ya sudah alhamdulillah sudah asesor profesor. Sedikit lagi. Sedikit lagi. Tapi temanku sudah para guru besar. Tidak mas, tidak. Saya sangka baik saja. Bersangka baik itu memupuk persaudaraan. Dengki, seriati, sakwa sangka, gosip. Juga orang itu tidak ada orang suka digosip pak. Bu ibu, hobi tak menggosip. Tapi begitu kita digosip, marah ki. Coba maki kalau duduk ki begini tuh, dengar ceramah masih pegang WhatsApp. Apa nak bilang? Nah WhatsApp kita mana? Itu jibajuna Ustaz Watuna di YouTube. Ada tong itu penggosip, ada itu penggosip. Dia lihat temannya masuk. Dia tidak gosip tapi mukanya dong. Dia tidak gosip tapi beda dong. Nah, orang lihat karena ibu profesor, ibu pejabat, tidak berani melawan ini anak buah yang digosip. Tapi lambat laun apa? Dia tinggalkan ki. Ada masalah dia tidak mau kompak. Ada masalah dia tidak bantu ki. Apa Jina bilang? Cidak kok masih mau kok. Rasa kok. Hancur. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Nah, pelajaran dari ketiga lagi. Keempat. Dari dunia sepak bola. Kita lihat waktu Argentina lawan. Bukan Spanyol. Mesir. Kita lihat. Penguasaan bola 70% lebih di Mesir. Iya toh? Tapi siapa yang menang? Argentina. Itulah pelajaran tawakal. Kita mesti berusaha, tapi penentuan akhir Allah yang tentukan. Saya boleh cita-cita setinggi langit, tapi Allah yang tentukan. Dan percaya apa yang Allah kasih itu yang terbaik. Sering saya contohkan. Saya kan pernah cita-cita jadi akabri, penerbang. Tes fisika Jalan Garuda, depan kantor Pertamina. Tes, tidak lulus. Kenapa? Ceper. Tidak cukup tinggiku pak.
Saya protes kepada Allah waktu itu. Ya Allah, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi tentara. Temanku lulus sih. Sekarang dia di Sulbar, polisi, 2 pangkatna bunga, AKBP namanya. Saya Allah takdirkan jadi ustadz. Temanku pakai baret merah reserse, saya baret putih. Dengan baret putih ini saya pakai prop, mulai baret hitam sampai baret merah ku caramai semua. Ku maki-maki tuh jenderal kalah. Coba kalau saya apa? Dulu masih kita ingat semua toh 2014. Ikut toh itu Pilwali sama Tamsil Lindrung? Iya toh? Kalah tidak, cuma yang menang lebih banyak suarana. Nggak boka dibilang kalah, belum tentu dia lebih hebat dari saya. Cuma lebih banyak suaranya. Coba, saya ambil hikmahnya Pak. Waktu saya pergi di Amerika ceramah. Ini hikmahnya. Andai saja saya menang waktu itu, bisa jadi saya tidak sampai ke Amerika ceramah. Coba kalau saya jadi wali kota waktu itu, setengah mati aroma. Datang ke Polres, siap komandan. Datang ke Polres, siap Pak Jenderal. Datang ke Gubernur, siap Pak Gubernur. Datang ke Presiden, siap Pak Presiden. Sekarang saya jadi ustadz, mereka semua yang hormat sama saya. Baik. Artinya Pak, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, usaha penting, ikhtiar wajib, tapi tawakal bagi orang beriman. Dan sudah mau jadi pemimpin semua, mau semua. Dan itu manusia kan tidak ada masalahnya Pak. Semua orang punya masalah. Ini saya lihat ini muka-muka penuh masalah kita semua toh. Saya Pak Rektor, banyak tuh masalahku. Nah bilang orang, saya ini laki-laki jarum super. Jarang di rumah suka pergi. Tapi saya bukan Jisamsu. Janji manis nyatanya palsu. Saya jarang di rumah. Masya Allah. Kalau istriku mengomel, ku pelui, baru ku menyanyi. Bila kamu di sisiku, ngambek pergi di dapur, ku peluk lagi dari belakang, baru ku menyanyi. Tiap malam engkau ku tinggal pergi, bukannya aku sengaja. Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Baru ku cium pipinya. Wah, berhenti marah Prof. Cuma kadang-kala kita merasa, saya profesor, saya setengah mati cari uang, kau cuma tinggal di rumah, kau ndak hargai saya. Masa bahasa begitu kepada istri? Bukan orang lain ini cerita. Masa ada saling beristilah, kau tidak hargai saya. Kalau ndak nak hargai, ndak nak terima lamaran tak. Kenapa paling suka mengomel? 2 sebabnya. 1, gampang jarang dipuji. 2, ndak pernah dikasih hadiah. Itu kata Nabi tuh, 2 perempuan sebabnya suka mengomel. Ndak percaya Ki Prof? Coba aku tanya Ki. Ibu-ibu, biar suami ndak pulang yang penting ada tuh. Uantaji itu cari. Uantaji cari. Nah biar ndak pulang Ki, yang penting ada transfer. Iya toh. Yang jadi masalah ndak pernah tomaki transfer, ndak pernah Ki juga pulang. Kasih mi bede hadiah istri tak. Berhenti tuh marah. Dan hadiah terbaik bagi istri paling suka emas. Cocok Ibu? Pak Rektor, ku amalkan lagi ceramahku. Bukan berbulan ya, beberapa minggu lah saya tidak pulang ceramah. Pulanglah saya ceramah, saya kasih hadiah mama nyece emas. Agak tebal Prof. Saya kasihin sayang oleh-oleh. Terharu dia Prof. Agak berkaca-kaca matanya. Dia bilang, Ustadz, selama saya bapakku pun tidak pernah belikan saya emas begini. Terharu dia. Alhamdulillah. Beberapa hari kemudian saya lagi duduk datang, dia pengen itu emas nak kasih kak. Kapal supale kok kasih kak. Kalau begitu Pak Jangki lagi tersinggung. Kalau kita bawa lagi ego, pasti marah kita. Pasti marah Ki, merasa tidak dihargai. Tapi saya peluk dia. Saya bilang, sayang, kau tahu lah di mana lah saya mau bisa beli emas seperti itu besarnya. Meskipun itu palsu, tapi cintaku murni 24 karat. Coba bede. Maka puji istri. Tenang Ki Bu, ku belak ini hari Bu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Nah, ini yang keempat, kita fokus lagi.
kita bertawakal kepada Allah. Sehebat apapun kita berusaha, jangan sangka buruk hasil akhirnya. Bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu terbatas. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, dalam acara ini kalau kita mau melihat tuan-tuan, Bapak Ibu yang saya hormati, kalau Universitas Muslim Indonesia ingin menjadi universitas besar, perbanyak gedungnya dan pertinggi bangunannya. Tapi kalau Universitas Muslim Indonesia ingin menjadi universitas yang hebat, ciptakan manusia yang berkarakter. Bukan gedungnya, tapi manusianya kita buat dia menjadi karakter yang baik, adab. Tapi apabila Universitas Muslim Indonesia ingin dicintai Allah, maka jadikanlah Universitas Muslim dosennya, pejabatnya, mahasiswanya yang ikhlas mengabdi karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas belajar karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah yang akan memelihara universitas kita. Di era EA ini, artificial intelligence ini, fungsi dosen bisa dikalahkan oleh mesin. Fungsi dosen bisa diambil alih oleh mesin dan lebih cepat. Tapi apa yang tidak bisa diambil alih oleh mesin? Mewariskan karakter, adab, dan itulah yang menjadi kewajiban kita bersama karena kita terlanjur memakai label Universitas Muslim Indonesia. Semoga kegiatan ini berkah dan manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.